Ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap maya kembali. Setelah setiap pagi kita juga bertatap maya di acara Mapara. Malam ini kita kembali pada acara KSJM yang sudah menginjak ke 214 spesial Ramadan. KSJM malam ini spesialnya karena judulnya selalu berkisah dengan Ramadan yang di luar negeri. Itu tugas berat mencari narasumber Ramadan di luar negeri itu agak berpikir kemarin mencarinya. Eh, Selamat datang kepada saya manggilnya Mbak Fatin ya. Kepada Mbak Fatin narasumber kita yang akan berbagi tentang bagaimana Ramadan di negeri Formosa. Saya masih bingung kenapa disebut negeri Formosa, pasti nanti Mbak Fatin yang bisa menjelaskan. Kemudian ada Bu Herianti, ada Ibu Silvi, host, Zoom keeper kita, penjaga gawang setia. Kemudian ada Bu Izuki, ada Pak Munali, ada Ibu Ake, kemudian ada Pak Darminto, ada Ibu Indah, kemudian ada Ustadz Sanmas, kemudian ada moderator kita yang dikangenin selalu oleh Airo Society, Bu Rini Nur Hasanah dari Malang. Kemudian ada Mak Sofni, ada Ibu Waning, kemudian ada Ibu Yeti Eka. Eh, untuk KSJM yang ke-214 ini adalah pekan ketiga Ramadan, masuknya pekan ketiga Ramadan, bertepatan dengan hari ini, tanggal 29 Maret atau 19 Ramadan. Saya akan langsung membacakan rundown-nya. Yang pertama kita silaturahmi, tadi kita sudah langsung bersilaturahmi. Yang kedua adalah pengantar dari Ibu Herianti, chairnya untuk KSJM Spesial Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah Insight Founder Airo oleh Prof. Imam Robandi. Yang acara selanjutnya itu menginjak acara kita untuk mendengarkan cerita dari Bu Fatin tentang Ramadan di Formosa yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Rini Nur Hasanah. Kemudian invited speaker kita yang akan memberikan paparan yaitu Mbak Fatin Lailatul Badriah, Eskap NS Mkep. Kemudian ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah closing statement dan penutup. Untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan pada kata dari pengantar kita. Kita serahkan kepada Bu Herianti. Monggo, Bu. Terima kasih, Jeng April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya bisa terdengar ya? Bisa. Merdu Sangat dan jelas. Ya, terima kasih sekali sudah hadir di KSJM ke-214. Pada kali ini untuk KSJM di bulan Ramadan, Prof. Imam, ya, yang siapapun yang jadi santri Prof. Imam, tadi sudah dibahas di grup. Kalau diberi amanah ya langsung disambut dengan bahagia. Walaupun pada KSJM ini Prof memohon bahwa semua santrinya harus cak-cek gitu. Nah, pada kali ini di bulan Ramadan, semua pemateri atau narasumber itu yang berada di luar negeri. Nah, untung ya yang namanya di Iro Society ini banyak sekali teman-teman yang kompak. Belum saling ketemu pun sudah ya di chat begitu sigapnya membantu. Saya yakin Dokter Izuki ini juga luar biasa sibuknya, tetapi selalu memantau kegiatan dan membuat gebragan-gebragan dengan eh,
virtual backgroundnya bagus, playernya bagus ya. Mungkin ada Bunda Kris, Her, Bu Her Kris nggih. terus Tapi masih ada. Wah, langsung terputus jaringannya Bu Her. Bu Hernya tadi di mana ya, Mbak April? Terlempar nih Bu sepertinya Bu, terputus tadi. Ini kita lanjut saja dulu sambil Bu Her masuk lagi. Alhamdulillah. Pas masuk lagi. Iya, saya pindah HP. Nah itu lagi kur-kur, Masya Allah, wifi di rumah ada wifi tapi ya lemot itu gimana ya hari ini. eh Mohon maaf, saya pindah dulu ke HP, nanti sementara di laptopnya sedang berjalan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tim KSJM yang begitu sigap membantu saya, terutama Prof itu kan langsung chairnya Bu Er, chairnya waktu apa namanya, mungkin demikian. Ya, saya beralih lagi ke ya, bentar ya. Baik. Ada suara ngaji di mana, Pak Munali? Di saya, bentar. Ya, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Munali, Bu Silvi, Bu Isuki, dan tim KSJM kali ini. Mohon maaf ya Bu Rini. Aduh, kita ini malah apa nunjuk-nunjuk ya. Tapi sebetulnya saking kangennya saya dengan Bu Rini. Iya kok, atas nama saya merasa bersalah udah lama nggak ikut KSJM. kan lagi sibuk ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, selamat ya Allah. Sudah profesor menjadi guru besar itu luar biasa, Masya Allah. Yes, ilmunya luar biasa. Dengan bangga saya memiliki sahabat teman di dunia maya. Matur nuwun. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bahwa mohon maaf ya Bu April langsung Bu Er, Bu Rini sudah bersedia. Waduh, kewanen ini. Enggak lah, itu saya Kewanen nggak ini. Mohon maaf ya, menjadi moderator pada malam hari ini dan saya ucapkan terima kasih pematerinya sungguh dari mahasiswa Taiwan ya. Ini saudaranya Bu April lah Pak. Pak Beliau Wari pernah ya. ikut KSJM Bu waktu dengan Prof Dana. Jadi saya dengan Bu Fatin itu hanya kontak lewat WA. Kemudian karena Wah, luar kemarin kita biasa. mencari mahasiswa Taiwan, saya hopeless. Ya, saya ingat Mbak Fatin, Taiwan sudah saya langsung tarik. Saya minta cerita. Ya, jadi ya terima kasih Bu Fatin sudah hadir di KSJM. Kita ingin jalan-jalan ini ke negeri Taiwan. Saya waktu di Thailand dulu pernah mahasiswa asal Taiwan, tapi kuliahnya di Thailand. Yang menemani kami dan para siswa itu berjalan-jalan di Thailand itu orang Taiwan cantik gitu. Ya kayak Chinese tapi tidak terlihat Cinanya, putih-putih cantik-cantik. Nah, rasanya ingin terbang ke Taiwan pada malam ini nanti kita ikuti Ramadan ya di negeri Formosa itu yang seperti apa. Dan terima kasih Prof Imam. Prof Imam belum masuk ya?
Ampun, Bu. Belum ya? Sudah dari tadi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Makanya Imam yang jangan selalu tidur. menguji saya nih. Eh, kali ini eh, dari tamunya dari negeri Formosa, ya mudah-mudahan KSJM. Kalau KSJM ini biasanya sampai di pesertanya 50 ya 60, Prof. Tidak seperti di Mapara. Jadi kalau kita KSJM memang apa ya, karena ngantuk apa gimana ya. Tetapi yang jelas pasti akan menarik malam ini. Terima kasih Prof. Imam. Ya, luar biasa Prof. Imam ini selalu memberikan pencerahan. Tadi pagi Mapara sampai jam 8 ya, Prof. Luar biasa kajian-kajian yang selalu saja ada setiap kali bertemu ada ilmu yang didapat. Mudah-mudahan malam ini akan diperoleh suatu ilmu baru ya pada KSJM yang ke-214. Nah, sudah 214 berarti sudah 3 tahun jalan ini. Mudah-mudahan untuk sekali lagi tanggal 5 April nanti dari Amerika ya Bu April ya. Dari ya mahasiswa yang ada di USA. Terima kasih kepada Bu Rini dan sekali lagi selamat atas guru besar, ilmunya barokallah, mudah-mudahan ya tetap tidak anu ya Bu, jadi tadi tidak menghilang dari KSJM dan Ira Society. Tetap kita bersapa-sapa. Besok barangkali ada suatu pertemuan di Malang, insya Allah saya datang. Ya Pak Munali, datang ke tempatnya Pak Munali. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hair yang telah memberikan pengantar pada KSJM ke-214. Selanjutnya, sebelum saya teruskan, saya mau menyapa semua Bapak Ibu yang sudah bertambah lagi berhadir di KSJM yang minggu ketiga di bulan Ramadan. Selamat bergabung, selamat menimba ilmu bersama-sama. Kemudian acara selanjutnya adalah Insight Founder Airo yang akan kita tunggu dari Prof. Imam Robandi, pemantik kita. Semoga Prof. Prof. Imam. Oke. Cepat sekali ya pagi hari kita. Tadi baru Mapara, sekarang udah KSJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Semua sehat, senang malam hari ini Jumat malam kita mengisi sebuah acara. Terima kasih ke Bu Herianti, Mbak Profesor ini yang luar biasa ini, Profesor baru dari Brawijaya yang keren lah. Terus Bu Ruki ini, kapan Bu Ruki profesornya ini, ditunggu kambing gulingnya juga. Ya, Prof. Benar lagi Bu Ruki. Iya, pokoknya semua ramai, ada Bu Retno, Mbak April dari Tanah Laut, Pak Sanmas dari Tanah Daratan, Mbak Izuki, luar biasa ini. Karena hari ini ada tulisan saya yang dimuat di linknya Mbak Izuki ini, dokter tapi nyambi macam-macam ini ya, apa ya? Ini dokter muda tapi keren lah, ngabei itu apa saja diberesin. Mbak Supatmi dari UM Surabaya ini kenal banget saya, orang hebat juga. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanti ini gambarnya, tadi ada, hebat sekali. Mbak Fatin,
Mbak Fatin di Kaohsiung. Pernah di saya pernah ngajar di NCKU ya. Oh, Tapi oke. lama banget, Assalamualaikum, lama Prof. banget tahun 2000. Bukan, betul, Bu. Ini tahun 2000 berapa ya? 2002 atau 2003 tuh lupa saya. Oh, sudah lama. Semua sehat, Cak Edo sehat. Wah, ini cucu saya nangis ini. Sebentar, saya harus nyalikan laptop ini. Kamu laptop ya? Bentar. Saya break dulu karena minta laptop. Baik, Prof. Prof Imam cucunya baru datang nih. Udah alhamdulillah sudah ada 29. Selamat malam, ini ada Bu Sopni, ada Bu Silvi. Lanjut, Prof. Oh, masih ada dalam perjalanan Bu Susi dari mana? Ada Bu Nur Aini Bangkalan, Bu Umi Putri Ibalia belum nampak di gambar. Ini mau ke tempat keluarga Bu Her. Ada kegiatan setiap malam Jumat malam. Ya. Ada Bu Anis Husna. Bu Anis salam kenal dari mana? Saya kok belum tahu Bu Anis. Waduh, ini Bu Her ketinggalan zaman ini. Dari UM Surabaya, Bun. Dari Surabaya. Ya. Ada Pak Darminto dari Nganjuk, ada Bu Yuni Fatmawati, ya sudah tahu, Bu Alia dari Malang, Cak Edo, kemana ini? Di Bu masjid, Bu Her. Aning dari Tegal, Bu Indah. Gimana? Di masjid, Bu Her. Tadarusan. Ya, Ya, di masjid lagi tadarusan. oh lagi tadarusan, iya, Iya. iya. Tadarusan tapi dinyalain dulu, itu di silent dulu, ya. Iya. Ini di Bu Oke, saya Akila dari ulangi Kabupaten lagi. Pati. Bu Ake ini rajin sekarang nih dari Jakarta. Lanjut, Prof, monggo. Maaf sekali Ya, ada gangguan teknis. monggo, Prof. Saya rebutan laptop dengan cucu saya ini jadi harus. Oke, saya pernah tahun 2000 berapa? 3 atau berapa ya? Saya pernah tinggal 15 hari di Tainan. Tainan itu nannya itu kan kalau kita belajar kanji itu nannya itu nan selatan. Nan Ya. itu bacaan Ongyomi, bacaan Kungyominya itu Minami kalau di Jepang itu. Tai-nya itu ya Tai-nya Taipei itu. Taiwan, Taipei itu kanjinya sama. Tainan, Taipei, Taichung, Taichung, ya. Taipei, Tainan, Taichung, Taitung, Taipei. Ya, Taitung, Chung itu Taichung. kanjinya tengah. Chung itu Oke. kanjinya Naka. Chung itu Ongyomi, Kungyominya Naka. Jadi ada Tanaka itu tanya Tatambo, sawah, Nakanya Naka. Chungnya itu tadi itu. Oke, itu kapan-kapan saja pelajaran khusus untuk itu karena tidak mudah. Ya, saya dan hari ini senang kita berjumpa dengan Fatin. Tadi ada Pak Rektor WA saya itu tadi Pak Rektor UM Surabaya. Apa bunyinya itu? Saya mahasiswanya jenengan loh, Prof. Oh ya? Ya, di UM Surabaya. Oh gitu. 97 nopo 2007, maaf. Oh gitu ya. 2005, 2006 lah mungkin. Oh gitu ya, sudah lupa ya. Ya semoga Khusus saya tapi percayalah karena begini, Kaohsiung itu seingat saya kota paling selatan. Itu siap, kotanya, iya. seingat saya itu kota nomor 2 setelah Taipei. Betul. Ya. Second capital, ya. Iya, betul. itu. Sama dengan Surabaya. Itu perjalanan dari Taipei kalau naik pesawat 1 jam lebih dikit, ya. Nggih. Itu dulu saya menggunakan Eastern Air atau apa itu ya? CHSR. Oh itu ya. Ya,
high grill we Yes, train. pokoknya udah lama banget, Ya. sudah 22 tahun yang lalu saya meninggalkan Cuma 1 Thailand. jam kok, Prof. Nggih. Itu ya. Ya. Oh itu semoga saya percaya karena begini, setiap di banyak negara lah, termasuk Taiwan juga, acara Ramadan itu ditunggu-tunggu, ya ditunggu-tunggu. Karena eh, kita setiap hari sibuk. Nanti Mbak Profesor ini juga punya pengalaman banyak lah di Eropa kan. Jadi ditunggu-tunggu, setiap hari kita sibuk, jarang ketemu orang Indonesia atau orang Islam lah gitu aja. Nah, Ramadan itu ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah kita tidak banyak. Orang kalau jumlahnya tidak banyak pasti rukun, itu pasti. Jadi sering kan katakan begini, kok di Indonesia kok Islam banyak yang tidak rukun? Ya karena kebanyakan. Coba orang misalnya Islam di Indonesia 5% pasti rukun. Nah, ya kan? Itu sudah ini apa namanya sudah hukum sunatullah itu. Kalau banyak banget ya mesti ada cekcoknya. Kalau sedikit ya di teknik juga begitu. Kalau kita belajar multi mesin, banyak mesin di area interconnected intersystem itu ya. Kalau generatornya kebanyakan itu errornya juga banyak itu. Tapi kalau generatornya cuma 2 mesin atau single mesin infinite bus ya sedikit. Itu sudah. Nah, saya percaya nanti mesti seluk-beluknya di Kaesung itu mesti ramai lah, mesti ramai. Ya, apalagi kalau biasanya kan problem utama kan membeli makanan halal food, halal meat, begitu. Tapi biasanya para peserta PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia itu sudah siap dari rumah. Kalau di Jepang sudah siap dari rumah, membawa apa saja dari rumah. Pengertian dari rumah itu ada yang kalau saya dulu karena saya pemimpin dulu ya di Jepang itu di Totori. Semua mentah. Ya, semua mentah. Jadi halal meat mentah semua pokoknya halal food lah ya mentah. Itu kita nyewa komingkang. Komingkang itu kangnya itu kanji ketemu itu. Dari kaikang, komingkang, Kyosuke Kang gitu ya itu kita ketemu dan pemerintah Jepang itu memfasilitasi itu gratis termasuk gasnya dipakai juga gratis ya. Jadi ada kompornya ada 6 tambah 3 9 kompor. Jadi kita datang pukul 2 sore atau pukul 3 pagi 3 sore juga maaf 3 sore kita bawa bahan mentah di situ kita masak. Kita masak kadang-kadang itu ada yang telat pukul 4 baru datang, baru kita masak. Nah itu bermasalah kalau yang telat-telat itu. Yang telat-telat biasanya bikin mie rebus, tapi terlambat. Sudah waktunya itu apa? Iftar buka, laminya belum matang. Biasanya orang-orang Arab itu nggak peduli ini matang apa tidak. Mie langsung dimakan itu lah dari wajan itu. Karena kalau menunggu matangnya kan butuh 1 jam atau 40 menit lagi, tapi katanya ini apa namanya itu padahal campuran dari daging-daging sapi saya katanya teman-teman dari Arab ini harimau makan mentah aja sehat ini ada lumayan sudah berbau wajan gitu itu dan bumbunya macam-macam kalau kadang-kala kalau apa namanya bumbu kita nggak ada ya sudah pakai kadang-kadang bakmi bumbunya rawon itu kan orang-orang ya yang tahu paling kita saja lah, tapi orang lain kan juga nggak tahu ya. Apalagi orang Arab, orang sama Indonesia aja, teman saya dari Jember aja lahap banget katanya, ini enak sekali ya, ini bumbu apa? Saya diam aja. Kalau saya yang ngaku nanti ini bumbu rawon, mereka nggak jadi makan. Gitu. Tapi ya lahap sekali. Kadang-kadang saya bumbu itu yang apa dulu kokita sambal bajak tahu ya sambal bajak ya di kokita itu saya jadikan bumbu nasi goreng bumbu lodeh gitu-gitu pokoknya semua dan semua lahap jadi kita saja yang di dalam negeri kadang-kadang rewel bumbu lodeh ya campurannya harus terong kan gitu harus nangka kalau saya di Jepang nggak bumbu lodeh ya kadang-kadang untuk nasi goreng kadang-kadang untuk bikin apa begitu semua jalan dan bahagia. Dan tidak pernah sepanjang saya itu masak di Jepang itu tidak pernah ada satupun yang komplain. Ya. Dan komplain bumbu ini campur ini enggak. Pokoknya Indonesian food is very delicious. Pasti selalu begitu. Dan ini membanggakan kita semua. Minuman juga begitu. Minuman
misalnya tehnya nggak ada ya bunga lawang ceburkan ya, bunga lawang nggak ada ya itu apa yang kulit pohon itu apa namanya, kayu manis, kayu manis nggak ada ya jinten gitu-gitu, pokoknya semua enak gitu. Jadi itu di luar negeri pasti nikmat sekali. Jadi kadang-kadang saya yang ada di rumah bumbu udongnya Jepang itu kan, udah campur saja. Ini yang penting nggak ada shoyunya, nggak ada sakenya, apa campurkan untuk bikin kare atau apa. Jadi rasanya agak lumayan. Mana di Indonesia tidak ada, di Jepang juga tidak ada, rasa baru. Itu kreativitas. Nah, ini barangkali sebagai pemantik saja, nanti silakan Mbak Fatin dari eh, Taiwan ya, dari Taiwan untuk bercerita banyak, silakan. Dan terima kasih semua undangan dari UM Surabaya banyak kelihatannya ini tadi yang lihat. Besar, Prof. Mohon izin. Iya, siapa saja, Bu Supatmi, yang sebelah, mungkin halaman 2-nya saya nggak apalah halaman 2-nya. Halaman 2. Ini saya yang lihat halaman 1. Dan terakhir, Omedetou gozaimasu untuk Profesor Rini Nurhasana yang sudah menjadi guru besar. Semoga Aero Society akan diundang. Semoga nanti kambing gulingnya atau apa ya bisa dirasakan. Karena yang di sini sudah pada nunggu, Bu Herianti sudah nunggu, Bu Retno sudah nunggu ya. Bu Alfia apalagi Bu Alfia tinggal nyabrang jalan aja ke Dinoyo sudah sampai. Semoga saya nggak tahu setelah Lebaran ya, namanya setelah Lebaran kan dapat Desember, dapat tahun depan lagi. Oke, mari kita nikmati bersama dengan moderator kita. Ini jarang loh, moderatornya guru besar itu nggak main-main loh. Yang dimoderatori masih maaf kemarin ini. Guru besar ini jarang banget. Iya, Ini Prof. kalau di Jepang itu ibu beneran lah, bapak beneran, ibu beneran. Oke, selamat Mbak Fatin kembali ke tanah air walaupun lewat Zoom. Semoga ini dapat dinikmati bersama dan selamat juga ke UM Surabaya yang punya bibit-bibit bagusnya yang sudah bertebaran di muka bumi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pemantik untuk KSJ malam ini. Selanjutnya adalah kita masuk ke acara tema yang yaitu paparan Ramadan di negeri Formosa oleh Mbak Fatin Lailatul Badriah Eskep NS Mkep yang akan dimoderatori oleh Ibu Profesor Dr. Rini Nurhasana. Kepada Ibu Rini, disilakan. Terima kasih Pak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memoderatori KSJM malam ini. Tanpa Sebentar, Mbak Rini. Waktu itu Bu Herianti ke saya. Ini moderatornya siapa, Prof? Itu Mbak Rini aja yang profesor masih baru, masih banyak anggurnya itu sudah. Gitu. Ya, Prof. Siap. Ya, matur nuwun kepercayaannya. Tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Fatin. Namun sebelum itu, mungkin ada beberapa yang belum mengenal beliau. Saya akan menyampaikan sekilas mengenai Mbak Fatin. Ya, beliau nama lengkapnya adalah Fatin Lailatul Badriah, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Beliau bertinggal di Kepuharan Krian Sidoarjo, kemudian saat ini statusnya berdinas di Universitas Muhammadiyah Surabaya, ya. Namun sedang menempuh studi S3 di Kaohsiung Medical University. Nah, Mbak Fatin menyelesaikan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surabaya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, bidang ilmu keperawatan. Kemudian selesai tahun 2008, kemudian beliau melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Keperawatan, tahun 2014 selesai. Kemudian di tahun 2021 beliau memulai studi S3-nya di Kaohsiung Medical University. Jadi
Kalau di CV yang saya miliki, ini biasanya format Simlitapmas ya atau Bima ya, jadi lengkap sekali, ada pengalaman penelitiannya dalam 5 tahun terakhir. Tentu saja di sini terakhir 2017, tapi setelah itu saya yakin masih banyak lagi yang mestinya dituliskan di sini ya. Kemudian juga ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat ya, kemudian artikel ilmiah juga banyak ya, karena memang kalau menjadi pengajar di universitas biasanya harus banyak menulis begitu ya, di jurnal ya. Saya yakin ini ada yang lebih baru dari ini, jadi lebih banyak daripada yang ditampilkan di sini ya. Kita akan segera mendengarkan cerita mengenai pengalaman Mbak Fatin di Kaohsiung ya. Dia juga akan cerita mengapa namanya negeri Formosa, kemudian juga pengalamannya nanti mencari makanan halal dan sebagainya ya. Waktu dan layar saya persilahkan Mbak Fatin, monggo. Matur nuwun, Prof. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdillahu fala mudhillalah wa man yahdilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Profesor Imam Robandi selaku Iro Society, yang terhormat Ibu Herianti Sen kalau nggak salah ya, sebagai Chairman Aero Society, dan Ibu Moderator Profesor Rini Nur Hasanah. Ini sebenarnya kebalik, Prof. Saya jadi agak grogi ini. Jadi saya itu masih pupuk bawang istilahnya nggih. Kalau ini dengan guru-guru besar saya nggih, mohon izin dengan kerendahan hati saya ingin bercerita nanti. Kemudian yang mungkin ada teman-teman dosen, ada Ibu Wadek saya di sini, Bu Supatmi, kemudian Bu Anis dan teman-teman S2, S3 saya mungkin ikut gabung, serta Bapak Ibu peserta kajian Jumat malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini, kalau di sini mungkin agak beda dengan Indonesia, Prof. Di sini kita punya tim falak sendiri, jadi beda sehari dengan Indonesia ya untuk Muhammadiyah. Tapi untuk di NU itu bareng kalau nggak salah lagi. Jadi nanti itu yang nggak penting, maksudnya bukan nggak penting, dalam arti itu yang menjadi kita itu berbeda tapi indah nanti di situ. Okay. Mungkin bisa share ini Bu April atau saya yang share, Bu? Oh enggak? Oke. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, saya sekarang di Kaohsiung Medical University. Sebenarnya saya mohon izin kepada guru-guru saya, Prof. Imam Robandi, saya pernah jadi mahasiswa jenengan, tapi kalau nggak salah cuma sekali, Prof, jenengan masuk kelas saya 2006 kalau nggak salah nggih. Kalau yang sekalinya jangan dibocorkan, itu rahasia itu. Oh. Anggap aja satu semester itu. Sekarang saya ini nggak tahu kok ya, Allah itu menakdirkan saya kok ya ke negeri Formosa ini, ya tepatnya di Kaohsiung, di kota terpadat atau kota terbesar kedua setelah Taipei. Mungkin nanti saya lebih banyak Prof ya, banyak foto-foto saya yang nggak penting sebenarnya. Jadi
saya itu karena memang studi di luar negeri itu nggak gampang, dalam arti gini, kita itu butuh namanya good mental health ya, karena ya tadi yang di apa ceritakan Prof Ima, mungkin di Jepang kayak gitu, sama Prof di sini itu kita nggak gampang. Jadi saya itu kalau penat, kalau sudah apa istilahnya mentok, saya itu ya namanya dimarahi mahasiswa, dimarahi sama advisor, kemudian ini salah, mana yang benar, itu kan sudah biasa lumrah. Tapi kan untuk mekanisme apa mental health itu kan beda-beda. Saya itu saya ini aja jalan, nanti balik lagi biar fresh lagi. Jadi ya di negeri Formosa itu kenapa kok saya juga gitu, mungkin Prof ini dulu saya kenapa kok disebut negeri Formosa. Memang dulu mungkin di abad ini cerita apa, saya pernah baca sedikit artikel itu karena penjajahan Portugis ya. Memang negeri ini tuh indah. Jadi mereka menyebutkan Formosa itu artinya pulau yang indah. Jadi memang kalau saya lihat dari utara, saya malah ke Cilung, Prof. Cilung itu malah apa ujungnya Taiwan. Jadi Taipei masih ke utara lagi. Itu saya ke Cilung. Itu memang di sana bagus banget, tapi memang agak ekstrim ya, cuacanya dingin sekali di sana, mungkin ya kayak Jepang, kayak di China yang agak timur gitu, kayak Korea gitu, dingin sekali malah. Ya waktu saya ke sana itu kalau nggak salah 4 derajat atau 6 kalau nggak salah itu. Kalau di Kaohsiung itu sangat panas, di sini paling selatan kalau Kaohsiung betul. Tapi saya pernah ke Kenting, Prof, yang paling selatan dari Taiwan. Jadi makanya saya ini pernah dari ujung utara sampai ujung selatan. Yang paling selatan apa namanya tadi? Kenting. Nah, itu kalau diteruskan sampai ke Tegal itu. Oh gitu. Gitu ya. Ya mungkin. Ya, betapa indahnya ini Pulau Formosa atau apa negeri Formosa ini. Ya, monggo kalau nanti ini Bu Rini sudah pernah ke Kaohsiung, ke Sun Yat-sen di tepi pantai ya, Bu. Kampusnya mepet dengan pantai sehingga bisa cuci mata langsung ke pantai sana, dan pantainya bersih, Prof, di sini. Ya, maaf gak seperti Kenjeran. Jadi, jadi di sini memang bersih dan tertib ya. Di luar negeri sampah itu hampir enggak kita temui, dan herannya juga tempat sampah juga enggak ada, ini susah ditemui juga gitu. Oke, ngoten. Monggo next mungkin ya, karena kita mengulasnya tentang Ramadan ya, sedikit mungkin ya, bahwa Ramadan itu kalau menurut saya itu ya bulan di mana ya banyak orang menyebut bulan suci, bulan berkah, bulan bulan rahmat, bulan ampunan, bulan apa ya, kalau menurut saya memang satu yaitu bulan rahasia. Kalau menurut saya bulan rahasia, bulan di mana kita tidak tahu apa keajaiban diberikan Allah kepada hambanya, itu sangat-sangat luar biasa menurut saya, di mana ya kita kalau bisa memaknai itu ya subhanallah, bisa bersyukur kalau bisa ya bulan Ramadan terus gitu. Tapi bagaimana kalau di negeri seberang seperti saya ini, memang agak susah untuk, maaf ya, misalnya 10 malam terakhir seperti kita mau mau itikaf di masjid itu, kalau
kita habis taraweh itu sudah ditutup itu masjid-masjidnya, Prof. Jadi kita nggak bisa iktikaf. Jadi itu juga kendala. Kemudian makanan, ya saya setuju makanan halal di sini. Kalau ada tadi Ceng Lili ada warung Indo atau toko Indo itu, saya rasa karena kantong mahasiswa itu mahal. Mahal. Jadi kita itu ya sedapatnya masak sendiri, Bu. Jadi kita belanja di pasar sendiri, masak. Bagaimana kita rindu atau rasa masakan Indonesia ya, masaklah gitu. Nggih. Jadi mungkin sekilas juga kalau di sini memang sedikit agak ini ya, kita itu tidak bisa mengkotak-kotakkan ini NU, ini Muhammadiyah, ini tidak dua-duanya, itu sangat-sangat susah. Dalam arti gini, kalau apa yang dikatakan Prof. Imam tadi memang benar, kita itu sedikit di sini, apalagi ngapunten PMI ya, PMI atau pekerja migran Indonesia, kalau kita menyebutkan di sini PMI nggih, kalau di sana mungkin TKW, TKI itu. Di sini itu PMI mencakup buruh, ART, buruh pabrik, kemudian yang kerja di kapal, pencari ikan, terus penjaga peternakan, semuanya yang di kebun, di sawah, itu kita semuanya PMI, pekerja migran Indonesia. Dan mereka pun saya rasa sebenarnya sama, stresnya sama, punya problem mental health itu sama, di mana jauh dari keluarga, ada yang 10 tahun tidak pernah pulang, 7, 10, 9, bahkan ada yang 14 tahun itu cuma sekali pulang. Jadi bagaimana mereka itu istilahnya tertekan ataupun kurang ya istilahnya gimana lagi Kak, istilahnya kalaupun negeri kita, kalau saya sharing gitu, kalau negeri kita itu memenuhi kebutuhan istilahnya dengan UMR yang tinggi, kita nggak sampai sini Mbak gitu. Jadi kasihan banget memang. Dan itu mereka healingnya ngapunten, memang di sini di Kaohsiung ini terutama komunitas NU itu terbesar, Prof. Jadi mereka itu healingnya ya sholawatan, ya makan bareng sesama PMI. Jadi saya backgroundnya kan masuk dengan kesehatan. Saya itu mencoba untuk merangkul mereka, apa menjadi problem-problem mereka. Dan saya masuknya itu lewat jalur kesehatan. Jadi mereka itu kalau curhat masalah ngapunten di sini itu kanker itu kalau saya bilang itu fenomena gunung es. Jadi banyak sekali PMI itu yang istilahnya punya keluhan tentang istilahnya metabolik ya, sindrom metabolik atau penyakit metabolik. Jadi dan itu dia sampai kalau nggak benar-benar ini sudah gitu ya. Padahal di sini kesehatannya bagus, dalam arti pelayanan bagus gitu. Jadi di sini ya kita coba untuk mengupas di mana Ramadan di sini bagaimana kita menyikapi dari sudut manapun, tidak mengkotak-kotak tadi organisasi atau ormas keagamaan. Saya di sini pure di sini mahasiswa, dan saya mencoba untuk berbaur dengan mereka, merangkul mereka. Kita sama, kita warga Indonesia, kita butuh support system yang sama, dalam arti untuk mental health itu tetap bagus gitu. Next, okay. Jadi ini tadi barusan tadi saya upload ini mahasiswa yang ada di KMU tadi sekitar keseluruhan sekitar 30-an, tapi tadi yang datang sekitar 20-an, banyak yang Cindo, dari S1, S2, kemudian
kita yang Muslim itu ya mungkin kalau di total 45 dari semua negara. Kalau di ini apa kami punya grup KMU apa Muslim student itu 45 itu dari Mesir, kemudian dari Pakistan, dari India, kemudian dari Filipina, itu semua Malaysia segala macam itu 45. Sedangkan kita hanya berapa ya? Mungkin nggak sampai separuhnya mungkin. Oke. Karena yang lain itu malah non-Islam atau bahkan ada yang ngapunten nggak punya agama nggih. Jadi mereka ya ikut-ikutan aja karena student Indonesian student, ayo kita ini iftar bareng apa buka bersama gitu, bukber lah istilahnya gitu. Jadi ini ngelis juga gitu. Ya untuk kebersamaan lah gitu. Oke, ini tadi kemudian ini oke tempat-tempat kalau saya healing Prof, saya itu sering ke desa di mana saya kan banyak kenalan PMI nggih, terutama yang wanita, kemudian yang rumahnya di Pingtung, mungkin PMI itu apa Mbak Fatin tadi? PMI? pekerja migran Indonesia. Migran itu sakit kepala gitu bukan ya? Bukan, migran itu, Prof. Migran worker, Indonesian migran worker. Jadi saya itu sering pergi ke sini ke desa Pintung ya daerah Yanpu itu, Prof. Di sana itu Ini saya. sebentar. Ini seperti daerah Poncokusumo, Gondang Legi ya. Oke. Oh, Daerah Malang gitu. ini daerahnya nih Pak Munali, Bu Munali sering ke sini. Enggak, ini saya ke Pintung, Prof, cari rambanan karena memang mahal di sini, Prof. Jadi apa sayur mayur buah itu ya karena kita compare dengan rupiah ya di sini satu iket aja mungkin sekitar 15.000. Kalau di sana 2.000, kangkung di sini 15 sampai 20.000. Ngoten. Jadi kalau mengcompare waduh. Makanya PMI yang ada di desa-desa itu, Bu, mainlah ke Pintung, nanti saya kasih terong, kasih apa daun ubi gitu. Jadi Wah, ini menarik ini di sini nih. jadi karena mindsetnya mahasiswa yang harus ngirit, saya ke sana lah, nggak apa-apa sambil silaturahmi, ya cek kesehatan, kadang keluhannya apa gitu, Prof. Ngoten. Jadi jadi tidak membeda-bedakan siapapun. Kalau saya kadang itu PMI malah minder, Prof. Ngapunten, memang mau mahasiswa itu bergaul sama kami kan cuma ART yang jaga ama, jaga akong di mana ini, tapi mereka itu uangnya banyak daripada mahasiswa. Mahasiswa kalau di sini itu ya awam, mengenaskan kalau saya. Ya, tapi mereka itu ya gitu kadang ya namanya rezeki ditraktir ya mau gitu. Gitu. Tapi saya masalah gitu. Enggak sering-sering ngaten. Nggih. Mungkin selanjutnya Bu April ini sedikit mungkin gambaran Kaohsiung ini nggih. Bisa ini diputar nggih. Ini main station, iya, Kaohsiung main station. Lah ini kemarin ada bagi-bagi takjil dari teman-teman PCI NU Ranting Kaohsiung. Jadi mereka itu ada apa acara dengan PSHT. Saya sendiri PSHT itu kayaknya ini apa kayak silat gitu, perguruan silat. Saya sendiri nggak paham itu mereka bagi-bagi takjil ya lumayan dananya sampai terkumpul berapa nggih sekitar 30 juta ngoten ya 60.000 NTD ngoten
kemudian bagi-bagi takjil, kemudian ya sholawatan. Mereka seneng gitu, seneng sholawatan dan makan. Orang NU kan seneng makan, Prof. Lah itu kan mahasiswa apa istilahnya apa nebeng untuk makan. Makan gratis. Jadi nanti Nggak NU pulang aja, dikasih di sini orang Muhammadiyah juga banyak yang senang makan. Oh nggak tahu. Iya, pada gemuk-gemuk. mau, mau juga tumpengan. Oke, next Bu April mungkin like yang lain mungkin. Jadi mungkin ini banyak foto-foto saya yang ini. Ya, untuk penetapan waktu Ramadan kalau di sini di Taiwan itu, Prof, itu memang kalau dulu kalau ya sampai terbitnya matahari sampai terbenamnya, tapi sekarang banyak yang sudah ilmu falak sudah ini dan mahasiswa banyak sekali yang menerapkan, jadi apa ya sudah ada ketetapan-ketetapan di daerah ya dari Taipei, kemudian Taoyuan, kemudian Zhongli, Taichung, Tainan itu punya sendiri-sendiri memang dan bedanya memang 1 menit 2 menit gitu sampai ke ini. Memang kalau kalau di apa di Indonesia kan jelas WIB, WITA, dan WIT gitu ya. Tapi kalau di sini ya selisihnya menit itu karena terbentang dari utara sampai selatan. Oke. Kemudian next mungkin jadi letak geografisnya yang membentang itu. Ini gambaran di Masjid Taipei. Sedikit gambaran masjid di Taipei, lumayan banyak di sana bisa menampung masjidnya subhanallah bagus di Taipei menampung sekitar 1.000 jamaah, bisa 1.000 jamaah. Okay. Kalau di Kaohsiung dan Taichung saya pernah, makanya saya tuh melancong kemana-mana itu agak-agak kecil, mungkin 500 sampai 700-an lah. Kalau Taipei memang besar. Okay. Kemudian ini tadi sama jadi apa jadwalnya itu kita kan kalendernya kalau kalender Cina kan ini Prof apa kalender lunar ya kalender bulan bulan apa ya lunar itu ya kalender bulan Maria. Cina sendiri nggih. Beda-beda dengan kita yang saya juga kalau ada apa misalnya nuzulul Quran ya nggak ada di sini kalendernya nggak ada kita ini sendiri Idul Fitrinya kapan itu di apa di kalender Google aja di Google Kalender itu. Oke. Kemudian next ini di Kaohsiung yang kemarin saya ikut di sana nggak terlalu besar kalau di Kaohsiung. Ini Masjid Kaohsiung, Prof. Saya coba untuk merekam kemarin karena jadi terlambat. Okay. Tapi ya alhamdulillah kita ada berapa lantai ya? Ada 3 lantai. Jadi yang paling bawah itu untuk kita buka bersama iftar, kemudian lantai 2 itu untuk yang laki-laki, staffnya laki-laki, kemudian lantai 3 untuk perempuan dan kamar mandi. Kamar mandinya tiap lantai ada. Dan kalau beli apa ayam halal, daging halal, kemudian bakso di sini saya. Jadi cukup lumayan jauh dari kos sekitar 40 menit naik bis. Kalau sebenarnya naik sepeda motor cukup 15 menit atau 20 menit gitu. Jadi agak jauh juga. Jadi saya juga jarang karena jauhnya jarang ke masjid ya mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali jadi ke masjid Kaohsiung dan pengelolaannya itu dari Taiwanese dari orang Taiwanese dan
ya subhanallah untuk bacaan sholatnya itu sangat fasih juga dengan intonasi Arab, bukan ini ya, meskipun tapi sekarang kalau taraweh itu gantian dengan orang Mesir, orang Palestina, ini apa mana bukan Palestina, mana orang Arab gitu, pokoknya gantian lah, Mesir, kemudian mungkin orang Pakistan gitu, gantian. Ngoten. Ini masjidnya, Masjid Kausung, ada di tengah kalau nggak salah, tapi bukan pusat kota. Oke, next. Nah, di sini nggak tahu di sini tuh gini apa 23 rakaat juga, Prof. Terus dari awal Ramadan itu sudah pakai kunut. Nah, makanya dan kunutnya itu nggak kayak di ini, nggak kayak NU gitu bacaannya itu. Jadi ya memang banyak apa ya mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Saya kurang paham jadi habis ini mengikuti imam yang ada di sana. Jadi dan mereka pun kalau sholat ya nggak harus pakai mukena, kadang itu ya pakai celana itu ya sholat langsung gitu. Jadi ya nggak heran lah di sini memang apa ya negara-negara bebas, negara liberal ya memang ini apa ya kita menyesuaikan sekali. Kalau musim panas ini kan mau musim panas nanti ya kadang itu ya maaf yang laki-laki tuh wah ini musim panas itu banyak yang ini kurang bahan mahasiswa-mahasiswa yang terbuka ngoten ya di sini memang bebas sekuler mereka yang penting ini apa menghormati saling menghormati tidak membuat kegaduhan kemudian sudah tersentral misalnya di masjid di apa misalnya kayak PCI gitu saya juga di PCIM juga jadi punya pos-pos di mana memang gedung itu kita sewa atau kita beli gitu ya dari Taiwanese. Jadi sudah tidak bisa mensiarkan gimana gitu. Tapi untuk tahun kemarin, Prof. Subhanallah kita itu menyelenggarakan dari PCI NU Ranting Kausung itu bersama pemerintahan Kausung itu menyelenggarakan sholat Id itu di KMS di Kausung Main Station. Jadi 2 gelombang itu jadi kita itu kayak apa ya serasa di Indonesia dan orang Taiwanese itu semuanya moto excited gitu apa ini ada apa kok apa mereka itu sembahyang atau apa ya menyembah apa Tuhannya kok rame-rame gitu di pagi hari ngoten. Itu ya ya agak apa ya istilahnya luar biasa tapi untuk tahun ini kayaknya banyak yang pulang kayaknya nggak ada lagi tetap di masjid sama di itu di apa istilahnya musola lah saya bilang gitu nanti tidak seperti yang tahun kemarin di main station memang di terminal besar atau stasiun besar itu antara MRT LRT sama LRT, MRT, tren, TRA itu semuanya kan kalau kosong itu agak besar. Jadi memang yang langsung ke luar kota, ke Taipei, ke Tainan, Taichung itu sama yang dalam kota. Jadi besar, cukup besar dan ramai di sini. Kemudian next mungkin Bu April. Nah, ini yang kemarin, next. Ini disewa, sewanya itu per bulan itu sekitar 20 juta mereka, 40 sampai ya 20 sampai 25 juta per bulan. Ya itu urunan itu mereka itu memang apa ya untuk itu tadi apa biar mental health-nya bagus mungkin ya PMI itu yang di mana hanya sebulan sekali 2 minggu sekali libur itu ya mereka berkumpul istilahnya sholawatan buat kajian ngoten dan makan-makan ngoten
Memang PCIM di Kaohsiung itu belum ada, Prof. Yang ada itu di Taipei, Ini Taiwan, sebentar, tadi yang menyewa apa tadi? dalam Yang menyewa 30 gedungnya, gedung di Taiwan kayak gini nih buat Kantor. kantor sekretariat untuk itu, kantor ya? buat kantor. Mereka itu sewa per bulannya 25 juta, Oh gitu. Jadi mereka urunan. 250.000 yen. Waduh, makan ya. Mahal. Kalau di sini sekitar 50 NTD nasional Taiwan dolar, gitu. Ya itu urunan, Prof. Jadi Ya. mereka itu mau rela menyisihkan rezekinya karena memang mental health itu ya penting kalau di sini. Banyak sekali, Prof, yang ya Allah, yang saya kasihan banget, yang istilahnya sampai kalau di sini kan ekstrim, kalau ketahuan narkoba atau ketahuan apa mencuri itu ya kalau enggak ya hukuman mati atau penjara yang lama, terus dendanya itu ratusan juta, dan mereka itu benar-benar ini ya apa istilahnya tertekan dengan itu. Kalau yang kaburan misalnya majikannya, ya maaf kalau KDRT gitu, jadi swasta. Karena kan visa, paspor itu semuanya ditahan di agent gitu. Jadi mereka itu ya kalau saya bilang ya sama sih sebenarnya, untuk problemnya itu sangat-sangat kompleks. Jadi ya kompleks apapun tentang ada yang sampai kemarin itu kecelakaan terus nggak ditanggung, kalau kaburan itu ya tambah soro itu, ya Allah, rasanya ada yang saya pernah observasi itu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi, ada yang pernah keguguran kayak gitu, saya observasi, saya tunggui, saya tensi setiap 10 menit sekali, setiap setengah jam saya tunggui sampai gitu karena kaburan, Prof. Nggak berani ke rumah sakit mereka. Kalau ke rumah sakit dia akan masuk penjara, kedenda, malah istilahnya malah orot-orot gitu kalau misalnya ketahuan. Makanya mereka nggih ngapunten, saya di sini sebagai orang kesehatan itu mereka sangat-sangat ini apa berterima kasih untuk saya dipanggil Bu Dokter di sini. Jadi Bu Dokter minta tolong, ini kok perdarahan, ya Allah, ini mesti apa abortus gitu. Saya datang, saya tungguin, saya lawang nggak tahu kesehatan ya jalan-jalan sampai anemis, sampai tensinya itu drop. Sudah Bu, jenengan tidur, saya suruh minum banyak biar enggak ini apa kan harusnya diinfus kalau sudah masuk kalau menurut saya sudah emergensi dan anemis sekali, sudah sklera matanya itu anemis kayak kayak gitu. Ada yang pernah juga minum cuklik atau apa minuman alkohol sampai dia itu wes gak karu-karuan ini apa gelisahnya, macam-macam sekali problem-problem tentang kesehatan di sini, Prof. Jadi saya mencoba untuk ya saya pengen bermanfaat untuk semua kalangan, saya pengen bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya kesampingkanlah istilahnya, saya di sini orang kesehatan, panggilan saya adalah saya juga dari rumah sakit dulu Siti Khadijah, Prof. Saya dulu di Siti Khadijah sekitar 9 tahun. Sebelumnya saya di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan 3 tahun. Jadi 12 tahun saya di pelayanan di rumah sakit. Jadi bagaimana rasanya, kebetulan juga di ICU. Jadi bagaimana rasanya pasien itu yang kritis tanpa ada perlengkapan medis dan yang ini apa istilahnya yang lengkap. Dan kami sebelumnya memang sudah ada Alkes, yang dari Lakpesdam itu ada. Lakpesdam itu lembaga kajian apa ya sumber daya gitu loh, sumber daya manusia. Itu punyanya PCINU, tapi nggak ada yang memanfaatkan emannya di situ. Jadi seperangkat alat ini, alat kesehatan, ada stetoskop, ada tensimeter, ada apa glukotes, ada kolesterol tes, semuanya tes itu lengkap, satu box, satu tas besar itu, dan nggak ada
yang bisa menggunakan. Jadi waktu saya tahu mereka tahu saya itu mahasiswa PhD di kesehatan, diserahkanlah istilahnya, Bu, ini tolong dimanfaatkan bagaimana untuk biar PMI, bukan hanya NU, PMI, pekerja migran Indonesia itu tahu, sadar tentang kesehatan, apalagi kaburan. Kaburan itu sangat-sangat susah di sini untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, karena kalau ketahuan dia akan didenda atau masuk penjara. Kaburan itu apa, Mbak Fatin? Kaburan itu swasta, Prof. Jadi gini, mereka itu dari agen, berangkatnya resmi, punya visa, punya paspor, tapi setelah dari sini, satu kadang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya di job disk-nya itu merawat anak-anak, ternyata di situ merawat lansia, 2, harusnya 1, 2. Tapi kadang itu ya bukan hanya itu, tapi banyak yang KDRT, Prof. Banyak yang dipukuli atau tidak gini salah, gitu salah, masak nggak boleh, harus makan dari majikan dan itu babi. Dan pokoknya ya ada yang rasis lah istilahnya. Kalau kamu nggak boleh sembahyang, kamu itu ngapain gitu. Jadi mereka itu kadang sholat itu di WC, di toilet, Prof. Sampai segitunya. Dan tidak boleh keluar, tidak boleh bersosialisasi dengan tetangga. Kalau seperti itu pada tahun-tahun pertama, 2 tahun itu kan stres-stresnya PMI, jadi mereka kabur. Lah, kabur itu kan agent nggak tahu, nggak mau tahu gitu. Mereka jadi swasta, namanya kaburan, ngoten. Jadi mereka itu cari pekerjaan lain, misalnya ya ini buruh pijet yang istilahnya di luar yang resmi lah gitu, atau buruh buang sampah kayak gitu. Jadi berat memang. Oke. Next mungkin Mbak Fatin, ini ada Pak Supriyadi yang mengacungkan tangan, mungkin biar langsung saja ya. Oke, monggo. Ya, monggo Pak Supriyadi. Monggo. Pak Supriyadi. Assalamualaikum Bu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof Imam baru bergabung. Pangapunten Bu dosen. Itu dengan yang ini lokasinya dengan markas yang di PCIM Taipei jauh ya Prof, dengan yang Bu dosen dengan Kaohsiung itu. Terima kasih. Jauh, utara dengan selatan, Pak. Itu Sama tadi dengan dari Surabaya ke Singapura. Oh gitu. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Berarti Oh, yang kalau di Taipei, oh iya. Taipei ada PCIM, Pak. Ini tidak membahas Taipei sekarang ini. Oke, siap, Prof. Gimana lanjut, mohon maaf. Karena kontraknya ini kontrak Kaohsiung bukan Taipei nih. Oke, siap, Prof. Matur suwun nuwun. Siap, nggih. Kalau PCIM yang Taiwan Selatan yang paling dekat adalah Tainan. Kita bergabung dan mayoritas memang mahasiswa. Ada PMI tapi nggak banyak kalau menurut saya. Jadi lebih banyak itu mereka itu ya mungkin dirangkul, tadinya nggak ikut organisasi, malah ada yang dari Buddha ke baru Islam. Jadi mereka itu langsung ditangkap oleh PCINU gitu. Mereka itu kebanyakan, dan mereka kan lama gitu. Ini masjid yang sebelah kiri itu masjid di Taichung, yang sebelah kanan masjid Kaohsiung tadi. Oke. Next, cukup besar lah. Ini baru Taipei, Pak, tadi. Ini IO1 itu. Kemudian ini mungkin yang familiar, ini aulanya di Taipei Main Station. Ini tempatnya PMI kalau healing. Saya tuh sering ya bukan wawancara, kita itu ngobrol lah. Saya mau
pulang dari Taipei itu seperti kemarin jadi KPPSLN, saya petugas KPPSLN itu kan nunggu kereta, saya itu ngobrol-ngobrol sama PMI gitu. Mbak, gini liburnya, saya tuh libur cuma 12 jam Mbak, jadi habis ini pulang gitu. Terus ngapain ke sini? Ya wes pokoknya ketemu sama teman-teman wes seneng gini nih wes kayak di inilah wes ketemu dulur Mbak di sini wes kayak gitu. Jadi mereka itu hanya sekedar ketemu teman yang sesama Indo, ngobrol beberapa jam, kemudian makan masakan Indo di sampingnya nanti ada kampung Indonesia itu namanya ya warung-warung lah gitu. Di situ sudah pulang lagi nanti jaga ama karena liburnya cuma 12 jam, cuma 9 jam kayak gitu. Jadi itu ini kereta mati yang mungkin familiar tadi Pak Supriyadi kalau ke Taipei jelas ini apa sangat-sangat di luar kepala ngoten. Oke. Next mungkin ini di Tainan, kota Tainan, kota yang adem ayem mungkin yang tadi Prof. Prof. Imam yang di NCKU ini dekat NCKU Prof saya pakai sepeda ongkel jadi kemana-mana pakai U-Bike. Enaknya di Taiwan itu kita nggak perlu khawatir punya kendaraan di mana ada fasilitas dari pemerintahan Taiwan itu kita pakai U-Bike gitu. Jadi ya itu healing saya juga ya namanya mahasiswa yang remahan rengginan mungkin ya wis bismillah gitu ini kota Kaohsiung ini tower 45 apa 48 itu tower yang tertinggi gedung tertinggi di Kaohsiung. Ini saya ambil di library public library jadi di situ memang kalau fasilitas dari pemerintah seperti ini perpustakaan itu subhanallah bagus sekali dan kita bisa di rooftopnya di rooftopnya itu kita bisa lihat kota Kaohsiung, bisa lihat bandara, bisa lihat pelabuhan dari sini gitu. Jadi ya itu healing saya mungkin jalan-jalan. Kadang teman-teman itu "Ya, ini sekolah jalan-jalan aja. Kalau nggak gitu, aduh, saya bisa gila. Ya sesekali yang diupload kan yang enak, yang waktu nangis-nangis kita nggak akan nggak akan tunjukkan ke orang bagaimana susahnya di sini menghadapi semuanya budaya, kemudian cuaca, apapun masakan segala macam. Ini Idul Fitri tahun 2022 ini. Saya 3 tahun di sini. Saya tahun ketiga ini semester 6. Jadi sudah ketiga kalinya Ramadan di sini, nanti ketiga kalinya Idul Fitri. Nah, dan ini kita ngadakan sholat Id di kampus waktu itu. Jadi tidak hanya mahasiswa KMU, ini dari Sun Yat-sen pun juga ini CSU Sun Yat-sen gabung karena memang kita share gitu ada dari mahasiswa untuk mahasiswa lah semuanya. Noten. Kemudian next mungkin ini jadi ya yang jadi imam jadi khotib ya dari mahasiswa kemarin waktu 2023 kemarin kita yang di Kaohsiung Main Station itu yang 2 gelombang dan banyak sekali mungkin ribuan yang ikut itu sampai pemerintah itu kita dijaga polisi semuanya ini dijaga tapi mereka juga antusias ini apa di shooting kemudian pokoknya excited banget dengan budaya kita ngoten. Nggih. Ini kampus saya KMU. Ini di Pintung di jembatan itu di Pintung. Next. Makanya banyak foto-foto yang nggak jelas, Prof. Mohon izin. Sukanya vacation. Oh, ini yang paling kiri itu mirip yang di Pulau Kemarau di Palembang ini, yang paling kiri. Oh, nggih. Ini pagoda, Prof. Iya, apa?
Dewi Kwan In atau apa gitu. Nggih, Pak Goda. Iya. Ya, saya nggak berani mendekat karena bau dupanya itu menyengat sekali, Prof. Jadi memang di sini itu memang kalau ini apa Muslim itu lebih amannya makanan Buddha, lebih apa ya vegetarian. Mereka kan enggak makan yang hidup. Ayam enggak makan, babi enggak makan, pokoknya apapun yang hidup itu enggak. Jadi aman. Makanya saya kalau terpaksa misalnya ini apa jalan sama teman-teman ya cari restoran yang Buddha ataupun yang vegan. Tapi sekarang semua kota insya Allah sudah ada warung Indo nggih. Karena PMI kita banyak 400.000 di sini. Yang 400.000 di Kausung saja ya? 400.000 itu ya mungkin Taiwan mungkin. Iya, Taiwan banyak. Taiwan mungkin Taiwan Ya, ya. ya 450 atau 500-an lah sekitar itu, Prof. Nggih. Waduh. Nggih, banyak Itu sekali. Itu satu yang kabupaten resmi sendiri nggih. itu. Ya, itu yang resmi, Prof. Yang nggak resmi yang Kaburan tadi tuh lebih banyak lagi mungkin. Sebentar. Kata-kata kaburan itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu? Karena ada kaburan Bahasa, makan indah bahasa itu kan. orang sini, Prof. Jadi Hah? swasta itu Kaburan katanya. Kaburan Kaburan itu, itu nggak punya agent. oh gitu. Nggih, Atau Kak. orang yang kabur-kabur gitu bukan ya? Iya betul. Kabur Oh dari gitu, bahasa majikan. Jawa itu ya. Iya. Kabur dari majikan, Prof. Jadi mereka itu Oh, karena apa penganiayaan, kemudian mungkin gaji tidak sesuai dan ininya apa beban kerjanya tinggi, kan dibatasi 3 kali komplain ke agent. Mereka itu kalau misalnya ganti majikan itu dibatasi 3 dan itu pun mekanismenya itu ruwet banget mereka itu kalau mau ganti majikan itu harus difoto, harus di apa alasannya kuat banyak yang nggak kuat itu malah ya itu tadi kalau nggak pulang deportasi ya kaburan kalau mau masih nggih ngapunten. Ilegal begitu ya, Mbak ya. Iya betul ilegal nggih Prof. Jadi ilegal mereka itu paspor visanya di agent dia nggak kosongan. Nah, jadi kosongan mereka itu kaburan, kosongan swasta itu sama. Jadi mereka itu larinya ke desa-desa. Jadi mereka istilahnya ikut ke peternakan ayam, peternakan babi, peternakan apa gitu atau di ladang-ladang seperti itu. Mereka karena ya harus bertahan dan mereka mikirnya kan kalau saya kembali ke Indonesia itu ngapain? Di sana juga buruh istilahnya ART paling 2 juta paling tinggi. Kalau di sini kan bisa sampai 15 juta ngoten 1 bulannya. Itu jadi perbedaannya ya memang itulah Indonesia. Nggih. Ini LRT, jadi ini taman-taman di Kaohsiung itu memang untuk apa ya, memang fasilitas untuk publik itu memang bagus, memang untuk olahraga, untuk healing gitu. Dan free semuanya. Kemana-mana kalau kita rekreasi itu nggak ada apa ya tiket masuk. Seperti Indonesia itu apa tiket masuk gitu. Ini PCIM kemarin teman-teman PCIM nge-share di grup ini di Taipei nih, oke, yang sebelah kiri teman-teman apa pengurus cabang istimewa Muhammadiyah ini terus ini di mahasiswa internasional KMU. Ini ada teman saya dari Filipina, Mindanao, ya apa pulau-pulau yang Muslim itu ikut gabung. Okay. Mbak Fatin, ini ada pertanyaan dari Bunda Rukiati, bagaimana caranya PMI Kaburan kalau mau pulang ke Indonesia? Kalau pulang ke Indonesia ya harus menyerahkan diri. Karena paspornya nggak ada, Bunda. Ya mesti imigrasi nanti inilah. Itu jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gini, mereka itu kalau mau pulang ke Indonesia itu harus difikirkan nggak akan kembali lagi ke sini.
Kalau pulang ya sudah, pulang selamanya. Karena memang istilahnya kita menyerahkan diri ke KDII. Maaf ya, di Taiwan itu kan ini Bu, bukan Tidak ada tidak ada. kedutaan ya. Nggih, betul, tidak ada kedutaan, hanya kantor dagang ekonomi gitu. Ya, betul. Jadi mereka itu nggak ada apa ya hubungan bilateral yang legal dengan negeri ini. Lagian kan memang di sini belum merdeka nggih, Bun nggih. Jadi mereka itu masih dibayang-bayangi ROC sama Cina. Kalau ada tamu dari Amerika atau dari mana itu sudah kapal perang atau pesawat perang itu sudah muter-muter Taiwan, mesti gitu. Kapal perangnya Cina maksudnya sudah Ya, karena PBB mengakui satu Cina soalnya. Nggih, itu. Tapi ya subhanallah loh Bu, di sini itu listrik apa itu ya murah, terus keretanya itu bagus. Kita yang 78 tahun merdeka aja mungkin belum seperti di Taiwan. Untuk apa kecanggihan nggih, apapun misalnya transportasi itu sangat apa ya tersistematis sekali gitu. Saya beli Karena Fatin, Indonesia dijajah Jepang kan 3,5 tahun. nggih. Taiwan dijajah Jepang 45 tahun. Jadi kita kurang lama. Kurang lama. Ngaten nggih, Prof. Harus lebih lama lagi. Waduh, ya. Di sini Kita buka sesi tanya jawab gitu ya, Mbak Fatin nggih, ya. monggo monggo. Oke, sambil Bapak jalan Ibu mungkin. semuanya ingin Nggih, bertanya. monggo. Silakan kalau mau bertanya. Silakan Mbak monggo. Fatin, di sana itu kan di Taiwan itu kan apa ya, asosiasi pekerjanya itu kan relatif bagus ya, seperti Hong Kong, Nggih. seperti Singapura gitu dibanding misalnya Malaysia, Arab gitu. Jadi perlindungan pekerjanya sebenarnya kan bagus. Gimana mereka terhadap yang kaburan kayak gitu? Apa tidak Gini, diurusi begitu? nggih. Jadi gini, apa di kantor KDII itu memang ada staf-stafnya dalam arti yang membidangi apapun itu salah satu untuk buruh. Kalau misalnya buruh itu sudah kaburan atau tidak ada satgas Bun, ada satgasnya, ada KDII yang menaungi itu juga. Tapi karena apa ya mereka itu ini tadi legalitas karena tidak ada kedutaan, kemudian hanya kantor dagang, mereka itu untuk perlindungan WNI secara apa ya, secara ini apa resmi dari negara itu kurang kuat mungkin. Ngoten. Jadi Kalau mereka dari asosiasi pekerjanya sendiri, jadi persatuan PMI-nya begitu, ada nggak? kalau Ada kan? Rasanya asosiasinya termasuk bagus loh di Taiwan, Hong Kong, kemudian Singapura itu relatif mestinya kuat. kalau saya tahu itu malah ikatan-ikatan, Bu. Mhm. Ikatan warga kayak Iwamit itu ya, warga Muslim. Untuk asosiasi itu nggak ada. Semua itu agent, pakai agent. Nggih. Jadi agent-agent yang di mana misalnya perusahaan yang di pabrik itu ya agentnya sendiri atau yang bagaimana itu tadi apa istilahnya dari misalnya PMI yang dari Indonesia itu di lewat agent apa? Kalau mereka dipekerjakan di perkebunan ya perkebunan, kalau ART ya ART. Kebanyakan kan ART jaga ama atau akung itu. Ngoten. Saya tadi sebetulnya kepengen tahu karena topiknya Ramadan, kepengen tahu itu loh, menu-menunya setiap sore buka itu apa. Oh, ngoten. Iya. Kemarin itu kalau di ini, Bro, kalau di masjid itu kita disuguhi dengan pertama itu bubur. Bubur itu kalau menurut saya itu kayak mutiara tapi kecil-kecil, nggak tahu apa itu ada kacang merahnya dan Nah rasanya itu yang digambar harusnya langsung ya di muncul foto gitu. iya, Prof, maaf. Kemudian sama supnya itu ya gak ngalor, gak ngidul rasanya itu. Maksudnya itu ya sup ayam ada jamurnya, digepreki sama apa namanya jahe,
dan sedikit asin gitu aja. Itu aja mendo-mendo, nggak asin banget, nggak ada rasanya menurut saya. Testinya itu aneh gitu. Ya, tapi ya karena halal, saya yakinnya halal di masjid ya. Ya gimana lagi ngoten. Makanya saya jarang ikut buka Saya bersama. itu dari paparanmu saya jadi berpikir kemana-mana itu tadi. Jadi yang Ngoten. apalagi yang gunung-gunung tadi. Jadi saya ingin tahu gunung di sana ada apa, sawah. Jadi ini kacau kemana gitu. Kalau Oke, saya hanya Ramadannya nggak terlalu ini ya, ya Prof ya, nggak terlalu mengena. Saya juga bingung. Ini Mbak April, saya harus bicara apa ini? Mohon izin, saya itu ya grogi nih. Tapi beginilah, saya percayalah kalau itu kan kota besar, pasti ada mungkin di Fatin mungkin yang belum dikeluarkan itu, atau mungkin Fatin kurang jalan-jalan di sana, terutama karena mungkin sibuk kuliah, terus biasanya perempuan kan utun itu apa ya? Rajin. Itu bahasa Malang itu utun itu. Ayo. Pokoknya nggak gubris yang lain, baca buku. fokus. Fokus ya fokus. Fokus nanti dikira LCD, jadi ya. Saya mau tanya, In fokus. apa di sana memang pepaya Taiwan itu juga sama dengan di Indonesia, Bu Fatin? Pepaya. Ya. Pepaya di sini itu kebanyakan mereka itu perkebunan. Kalau perkebunan ya Pak, di Iya. sini itu memang di apa ya, di openi atau dirawat benar-benar. Jadi mereka itu pakai paranet seperti itu. Kemudian hama itu jangan sampai masuk dan kualitasnya memang benar-benar ini berkualitas. Jadi kalaupun pepaya yang dijual pokoknya keluar dari ini dari perkebunan itu harus berkualitas. Kalau besarnya itu sama, paling nggak timbangan itu selisih. Kalau yang kecil, terlalu kecil itu dibuang semuanya. Yang terlalu besar juga gitu. Ayam juga seperti itu. Jadi para pekerja migran itu ya istilahnya batinya atau keuntungannya itu memang kalau di situ enak. Kayak ada PMI yang saya kenal itu Pak D, saya manggilnya Pak D itu dia mensortir ayam di mana yang kecil sama yang besar dan kecil itu karena dibuang itu, Prof. Dibuang sama orang Taiwan itu nggak mau karena Yang nggak masuk. dibuang yang mana? Yang besar apa yang kecil? Yang besar dan kecil, yang terlalu Dibuang. yang nggak sama, nggih. Oh gitu. Dibuang. Jadi Pak D itu membuat kandang sendiri, dibiarkan lepas gitu di kerubungi sendiri. Jadi setiap panen itu bisa 100 sampai 200 ekor ayam Ini mensortir. ayam kok panen ya? Panen kan Iya. buah ya? Iya, ini karena peternakan, Prof. Kan Oh gitu. setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Ya, kalau saya tadi membayangkan yang disampaikan Prof. Bu Fatin, jangan-jangan nanti Bu Fatin di sana juga sarapan makan sahurnya rawon, bukanya nanti sama pecel gitu, nanti pikir saya juga sama Kadang menunya. iya, Kira-kira apa di belinya sana gitu loh. belinya di warung Indo atau bumbu jadi, bumbu bambu. Itu tadi yang apa? Kalau mau beli bakso naik 40 km itu ya tadi ya? Ya, kira-kira ya. Padahal saya itu bakso lewat depan rumah tiap hari aja nggak pernah beli saya itu. Di sini 150.000 loh, Prof. Waduh. Beda. Satu Kalau Prof mangkok Imam, itu Pak. 100.000. Nah, Di sini kalau di mall, Mbak, bakso segitu, Mbak. iya, Prof ini, kalau Prof Iya. Imam, bakso Surabaya itu lewat itu tidak digubris, tapi kalau di Malang dengar suara TikTok saja dicari. Tidak tagih. Langsung Malah booking mungkin satu warung ya. Aduh. 20.000 sudah puas. Kalau di sini aduh Prof, nggak boleh Prof. Jadi ya Allah memang susahnya di negeri orang itu ya Nah, gini mahal. Itu berarti menurut Bu Fatin ini termasuk negara kaya atau negara bagaimana? Kan semuanya tinggi ekonominya. Tapi di sini make sense Pak dengan UMR. Jadi ini agak ini kemana-mana tadi ya Prof Imam ya. Kalau di Taiwan itu gaji dosen, ngapunten, itu 60 sampai 70 juta. Kalau di Indonesia kan 50 juta, tapi yang 45 jutanya diterimakan di akhirat. Gelinding.
Jadi tinggal 5 juta. Ini guyon ini Prof. Jadi kalau di sini memang benar-benar guru dan dosen itu dihargai sekali, ngoten. Di sini 60 juta sampai 70 juta. Perawat yang baru saja, baru lulus itu masih dalam 1 tahun masih training lah istilahnya itu sekitar 30 sampai 40 juta. Ngoten. Jadi dengan UMR yang tinggi ya maaf meskipun BBM di sini itu sama dengan Indonesia kan 14.000 per liter tapi ya kayak kacang goreng gitu murah menurut mereka. Ngoten. Tapi kalau kita ya lah mahal gitu. Di sini karena pendapatannya tinggi jadi kalau kangkung satu iketnya 15.000 ya nggak masalah mereka bilang murah gitu. Kita mengcompare dengan rupiah, waduh, wis gak. Makanya saya jalannya ke Pintung, ke PMI yang ngoling saya, Bunda ke sini, saya kasih terong, saya kasih ubi, saya kasih ada ayam bakar ya sudah saya ke sana. Kan naik kereta cuma sekitar 8.000 lah, 5.000, 8.000 gitu. Di sana sudah dikasih 2 kresek besar atau 1 dus gitu. Oke. Enggak saya makan sendiri, mesti saya bagi-bagi, sudah saya share ke teman-teman gitu. Ini bagus ya membersamai PMI di sana gitu ya, Mbak Fatin. Ini saya membuka web ya. GDP-nya Taiwan tinggi banget, $35.000 US per tahun. Itu industri semikonduktornya bagus kan ya, Prof? Di sana, Artinya Prof? sekitar 500 jutaan lah ya, 500 juta per tahun dibagi 12, ya penghasilan rata-rata orang Taiwan 40 juta per bulan. Oke, betul. Itu kalau saya punya teman masih di sana, Prof. Saya tanya, apa nggak pulang ke Indonesia sampai batasan asuransinya keluar. Kalau asuransinya sudah keluar, dia kembali ke Indonesia, tidak kembali ke sana. Jadi orang Indonesia yang hidup di sana, berkeluarga di sana, itu dijamin hari tuanya. Kemudian nanti Betul. kalau dia pulang ke Indonesia, itu semuanya diberikan. Saya tanya, kok nggak ini aja ke Indonesia loh? Kalau di Indonesia nanti mahal. Kalau di sini, di Taiwan itu, mulai sekolah sampai ini itu tidak ada biaya gitu. Ngatan Betul. leres buatin ya? Oke, Oh, leres. tapi ini Leres. ada lagi nih, average gross salary. Jadi penghasilan orang Taiwan itu, ini lebih detail lagi. Itu per bulan itu 1.400 US dollar atau 45.000 dolar Taiwan. Itu data tahun 2023 bulan 7. 1.400 kali 15. Ya 22 juta lah per bulan. Oke. Ya lumayan kalau 22 juta dibawa ke Sumber Manjing untuk beli daun bisa untuk mandi itu. Itu pakai kartu prakerja, Bro. Iya, Oh, itu. ya, ini ada Bunda Herianti yang akan bertanya, Mbak Fatin. Bu Monggo, Her, Bunda Her. Bu Her kepingin ke Taiwan, Bu Fatin. Monggo. Dengan senang Iya. hati saya sambut kalau ke Kaohsiung. Iya. Saya Terima masakin kasih. Bunda. Waduh. Iya. Terima kasih Bu Fatin. Sangat senang sekali itu apa namanya betul-betul membantu ya di tenaga kesehatan. Sedang kuliah masih kuliah tetap masih membantu di bidang kesehatan khususnya buat orang-orang Indonesia. Saya mau bertanya karena sudah lama saya itu ingin tanya, ingin tahu gitu. Saya memiliki keponakan yang bekerja, anaknya adik saya bekerja di Taiwan. Dulu lewat agent, udah hampir 2 tahun ini. Yang dikeluhkan dia itu kalau mau sholat Jumat. Kalau majikannya itu bagus, mengingatkan untuk waktunya sholat. Tapi kalau sholat Jumat susah. Barangkali Bupati tahu di mana. Dia bekerja di Taipei. Taipei Wah, tetapi tidak. itu sama dengan masalah Jakarta ditanyakan di Surabaya itu. Oh iya, barangkali Bupati punya info bahwa di Taipei itu di mana ada imigran atau pekerja-pekerja Indonesia yang
sholat Jumatnya itu bisa terlaksana. Dia mengeluh tidak sholat Jumat, ingin pulang karena tidak sholat Jumat gitu. Walaupun karena sudah kontraknya 3 tahun itu, jadi harus selesai dulu. Dia tidak bisa tuh, tidak betah tuh karena tidak sholat. Tapi kalau majikannya bagus, terima kasih. Oke. Oke, matur nuwun Bunda. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini juga banyak dikeluhkan karena sholat Jumat itu kan adanya di siang hari. Jadi mereka, kalau saya amati, saya observasi itu memang di Taiwan itu sama dengan Jepang. Mungkin enggak beda jauh. Maniak kerja, maniak belajar. Kalau di sini kalau bekerja ya ada waktu istirahat, tapi di mana itu kita memanfaatkannya itu benar-benar untuk isoma itu benar-benar. Makanya kalau yang di pabrik itu susah untuk ini apa sholat. Saya itu sering juga dikeluhkan, pun saya itu kalau sholat gimana ya, kok ini apa susah. Kalau misalnya majikan ya, atau apa manajer itu Ini apa, sebentar, susah atau sulit? susah dalam waktu ini waktunya. Kalau Sulit, susah sulit, itu Prof. ini, Sulit. misalnya ditinggal pacarnya itu susah. Gitu. Nggak punya Oke. uang susah gitu ya. Sulit. Jadi iya, jadi kalau siang itu sulit itu tadi, sulit sama susah saya bingung lagi. Apa jadi kalau siang hari Bun itu kan di perusahaan, apalagi itu kan ada waktu mungkin dikasih 1 jam ya, sedangkan kalau Jumatan itu tidak bisa tepat, ngoten. Tidak bisa meminta di masjid ini harus 1 jam selesai kan enggak bisa, ngoten. Itu yang enggak jadi problem selama ini juga. Tidak hanya sholat Jumat, mungkin sholat duhur atau sholat asar gitu ya juga menjadi problem sebenarnya. Gitu. Mereka cari waktu sendiri di mana harus juga makan, dibagi dengan makannya, atau mungkin kalau malam gini ya istirahat sebentar gitu. Jadi ya pinter-pinter memang, tapi gajinya besar sekitar 40 juta kalau di perusahaan. Kalau ART Artinya begini, ini dengan penghasilan 35.000 US dollar per tahun, itu sama dengan hampir 500 juta. Kalau dibagi rata-rata kan sekitar 40 lebih lah ya, 40 lebih. Tetapi di sini average-nya hanya 1,4, artinya sekitar 22 juta. Dari hasil GDP per tahun dibagi 12 dengan average yang ada di sini itu selisihnya banyak banget. Artinya di sana ketimpangan sosialnya tinggi. Jadi ada yang kaya raya banget, ada yang miskin banget. Jadi ketemunya angka 1,282 US dollar per month atau 41.497 dolar Taiwan. Jadi di sana ada yang seperti di Indonesia mungkin ada yang 1% menguasai setengah Indonesia, yang 99% rata-rata. Jadi dari data ini valid, ini dari Wikipedia saya lihat, baru saja lihat. Oke. Untuk memang kalau misalnya yang di bidang formal itu memang jauh apa ya, kesenjangannya jauh, Prof. Seperti yang di akademik ya profesor sekitar saya rasa kalau profesor itu gajinya sekitar 120 juta nggih. 120 jutaan. Rahasia ini buat. Enggak. Saya tahunya karena profesor. Itu kalau diukur kan Prof Imam sudah pernah menerima di Jepang, Bun, tenang saja. Enggak. Ya sekitar itu 200 ya juta sama penelitian itu per bulan. Kalau di Indonesia itu gajinya ngambil dari Surabaya, makan paginya di daerah Bajulmati yang 2.500 sudah lengkap itu. Semua menunya, kopinya, bisa saja. Kok dijawab? Tapi menarik banget loh ini yang dipaparkan oleh Fatin ini, kalau mau Iya, lebih jauh, kalau nanti
Ini kamu di sana Mbak, masih berapa tahun sayangnya lagi, Fatin? waktunya terbatas ya, Prof ya. Mohon pangestunya Prof, ini saya insya Allah Mei akhir saya ujian proposal disertasi, kemudian saya Mei-nya Mei tahun berapa? tahun ini Oh, besok tahun itu. ini. Pangestunya doanya, mohon doanya Prof. Ya apapun Ya begini, Allah. apapun ya. Dan- Kalau kamu sudah lulus, apapun Taiwan adalah the second hometown of you. Ya, Itu ya. harus menjadi Ya, apapun akan harus. lupa. Karena itu yang telah mendidik kamu harus mencintai Taiwan dengan Iya, baik. betul. Wajib itu. Iya, iya. Jadi karena harus berterima kasih, thank you so much untuk Taiwan dan masyarakatnya sana. Kaohsiung. Sedangkan dinamika yang tadi ada yang migran, sakit kepala atau apa dan lain-lain ya. Keburan. Itu ya biasalah dinamika itu dinamika. Anggap Saya saja itu kurang seperti cocok itu dengan singkatan PM itu, tapi ya nggak apa-apa lah. Persatuan Migran itu Pak Munali itu kalau tanggal tua bayari guru-gurunya itu mesti migran itu. yang pusing-pusing gini loh. Saya sekarang Saya juga percaya ya mikir Taiwan itu, negara Prof. maju ya, negara yang luar biasa. Iya. Apalagi pernah dijajah Jepang lama ya pasti etosnya sangat bagus. Itu barangkali yang bisa. Terima kasih banyak lah. Intinya begitu aja. Nanti after you go back to this country to Indonesia, Oke. so many thanks for Taiwan. Taiwan negara kedua setelah kamu, setelah Indonesia yang telah mendidik kamu menjadi seorang PhD, seorang dokter dan lain-lain. Dan ini, Amin. ya, dimanapun bumi kita injak banyak sekali masalah. Emangnya setelah pulang ke Indonesia kamu nggak ada masalah? Ya mesti ada masalah juga nanti kan. Tapi ya, banyak. Ya. Kalau- Emangnya kalau kalau di Indonesia, di Taiwan banyak masalah, di Indonesia masalah kamu pindah ke planet kan enggak juga. Tetap yang masalah-masalah yang setiap hari kita tangani ya selalu kita taklukkan. Seperti Pak Munali itu kalau nggak betah digondang lagi masa pergi ada ke Surabaya, itu kan nggak mungkin. Tetap right or wrong Selama kita hidup ya, age, Prof ya, bisa mesti saya. ada masalah. Oke. Semoga kawan-kawan yang di sana ya semakin hari semakin lancar, semakin Siap. Amin. mulia lah. Kalau dalam orang Jawa itu semakin Amin, mulia. amin ya Rabbal Alamin. Misalnya ada kendala-kendala ya semua manusia ada kendala, tapi bersyukurlah kamu dapat sekolah di Kaohsiung. Saya aja nggak ini kok nggak bisa sekolah di sekolahmu kok, ya kan? Kan kamu harus lebih bersyukur. Beda jurusan, Bro. Itu luar biasa itu. Thank you ini kepada teman-teman di UM Surabaya yang luar biasa, apalagi Prof Rini yang ngawal ini kan luar biasa. Amin. Oke. Itu kalau bisa nanti sebelum pulang ya Fatin ya dibuat buku, ditulis. Iya, saya punya rencana itu. Nanti konsultasinya dengan Pak Munali itu jago editing kan. Ya, ada ke Ustadz Munali atau ke Gita biar nanti ke Ustadz Munali nanti beres semua itu. Oke. Terima kasih banyak ini sudah luar biasa. Ini kalau diteruskan sampai pagi belum sampai masuk ke kampung-kampung yang tadi. Iya, nggak akan habis ya, Prof ya. Iya, tadi yang yang hutan yang banyak sayuran itu, wah itu kalau ditelusuri bisa sebulan sendiri itu. Di sini dibatasi kalau menembak rusa, Prof, itu harus nggak boleh sembarangan kayak di Indonesia. Ada ketua adatnya gitu, harus izin berapa ini Di Indonesia itu nembak rusa di Jawa nggak dibatasi karena rusanya nggak ada. Rusanya masuk kandang semua. Oh, di sini ini didenda, Prof. Ini. Itu ada gunung yang sangat bagus yang sering didaki, gunung apa namanya? Yang mana, Prof? Suhua atau sebentar, ada itu. Saya sering nonton YouTube-nya itu anak-anak dari antara Taichung dengan antara Taichung Tainan kelihatannya sekitar itu. Taichung Hualien mungkin, Prof. Itu Hualien itu bagus sekali. Saya belum pernah ke sana. Karena gitu ya? banget Hualien. Nah, kamu sebelum lulus ke sana dulu, ke puncak dulu. Semoga amin. Iya, Hualien, Taroko nanti diceritakan ke kita. Toh, itu saya lihat itu tepi-tepinya kan bagus pakai kawat semua sampai atas. Iya, Prof. Ya, semoga, Prof. Ya, tapi niat awal lagi tujuannya adalah studi ya di sela-sela itu. Loh, Fatin aslimu mana? Saya Buaran, Krian. Oh, Krian sini ya. Iya, Setiap bulan dikirimi kupang berarti Bu Fatin ini.
nyampe sininya lama, Pak. Apalagi dari sini ke Indonesia 40 hari, 1,5 bulan baru nyampe. Ya itu terima kasih malam ini saya juga punya kenangan jadinya. Saya yang matur nuwun Walaupun sangat, belum pernah ke Pak. Kaohsiung sudah apa Amin. namanya sudah luar biasa Amin. Nggih. Taiwan. Taiwan itu negara yang tidak pernah tidak takut. Jadi takut terus tiap detik. Iya itu. Presidennya cewek. Coba Oh. lihat nanti di Taipei ya di Chiang Kai-shek, di Chiang Kai-shek Airport itu. Itu yang namanya peluru kendali itu jejer loh itu. Yang jejer siap luncur Siap. itu. Siap tempur. Setiap saat itu mau perang memang. Seperti gitu. perang. Tapi jadi negaranya menjadi negara waspada terus. Teliti Betul. jadi. Betul. Nggih. Teliti. Kalau kita kan sering tidak teliti, ada pulau hilang juga nggak tahu, pulau tambah juga nggak tahu. Di sini luar biasa. Nggih. Ya luar biasa, bagus sekali. Prof ini sekarang malam ini. Baik, ya. Terima kasih ke Bu Heri yang sudah memfasilitasi. Terima kasih Pak Fatin, terima kasih Bu Her, Prof Imam, Ustadz Munali, Mbak April. Saya kembalikan ke Mbak April untuk penutupannya. Monggo Mbak April. Nuwun Bu. Terima kasih Bu Rini. Alhamdulillah sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, berarti sama dengan tempatnya Mbak Fatin ini. Ukuran jam jadi waktunya. Kita sama-sama pukul 23. Tidak terasa, padahal harusnya tidak sampai seperti ini. Tapi ternyata dari ceritanya, dari diskusinya ini seru, asik juga untuk disimak dan ada beberapa pertanyaan yang bikin diskusinya semakin menarik, tidak sampai tidak mengenal waktu. Terima kasih Prof Imam, Bu Rini Nurhasanah, Mbak Fatin yang sudah meluangkan waktu bersedia untuk berbagi pengalaman di Kaohsiung kepada kami. Terima kasih kepada Bu Her, chair kita untuk KSJM Spesial Ramadan, kepada Pak Munali dan Bu Silvi yang jaga gawang, dan semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti KSJM hingga saat ini. Kita bertemu kembali pekan depan dengan cerita judul yang berbeda dari berbeda negara dengan KSJM Spesial untuk Ramadan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terima Fatin, kasih. Prof Imam, terima kasih Bu Fatin, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, Prof Imam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bismillah. Terima kasih Mbak Fatin. Sami-sami Bu. Saya juga terima kasih. Saya live. Saya tutup ya. Ya Pak, matur nuwun. Sampai jumpa besok pagi. Salam, Pak Munali, sama-sama pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.